Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hadis muhkam dan hadis mukhtalif. Jadi hadis itu ntar ada yang muhkam dan ada juga hadis yang mukhtalif. Apa itu? Langsung saja ta'riful muhkam. Lughatan huwa ismu maf'ul min ahkama. Jadi kata-kata muhkam itu merupakan isim maf'ul dari ahkama, ya. Ahkama, akroma, yang mempunyai arti bimakna atqana, yaitu sempurna. Muhkam itu mempunyai arti secara bahasa sempurna. Nah, secara istilah huwa al-hadis al-maqbul alladzi salima min mu'aradati mislihi. Hadis muhkam yaitu hadis makbul yang mana dia selamat dari min mu'aradati mislihi, dari yang bertentangan dari yang sepadannya. Ya. Jadi hadis muhkam itu dia selamat dari bertentangan yang sepadannya. Misal contoh, ada hadis satu. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Kayak gitu. Ada hadis, ya dia independen. Tidak ada hadis lain yang menentang itu. Namanya ketika hadis tersebut tidak ada yang bertentangan, maka hadis tersebut disebut dengan hadis muhkam. Wa aktsarul ahadis min hadan naw. Nah, dan kebanyakan hadis itu ya hadis muhkam. Kenapa? Ya karena Nabi nggak mungkin gitu loh ketika misal berkata ya, berucap itu akan terjadi pertentangan gitu, dengan ucapan yang pertama sama ucapan yang kedua, nggak mungkin ya. Makanya kebanyakan hadis yaitu hadis muhkam, tidak ada yang bertentangan dengan hadis yang lain. Hadis Nabi kan banyak kan, tapi kebanyakan hadis yaitu hadis muhkam. Wa ammal ahadisu al-muta'aridatu al-mukhtalifa fahiya qalilatun li majmu'il ahadis. Nah, adapun hadis yang muta'aridah al-mukhtalifa atau kita sebut dengan hadis mukhtalif, hadis yang bertentangan dari satu ke yang lainnya, fahiya qalilatun. Hanya sedikit, ada tapi sedikit. Itu apa? Binisbati limajmu'il ahadis. Ya kalau kita lihat dengan secara global dari hadis-hadis itu. Ya. Jadi kebanyakan hadis muhkam. Tapi terdapat hadis yang muta'aridah namun hanya sedikit. Itu ya. Jadi untuk perbedaan antara hadis muhkam dan mukhtalif, kalau misal muhkam itu hadis tersebut tidak ada yang menentang, tidak bertentangan dengan hadis lain. Kalau misal hadis mukhtalif, dia hadis tapi terdapat hadis lain yang bertentangan dari hadis itu. Oke. Ta'rifu mukhtalifil hadis. Ya. Definisi dari hadis mukhtalif secara bahasa itu merupakan isim fa'il ya dari kata ikhtilaf. Ini ikhtilaf berupa masdar, fi'il madinya ikhtalafa yakhtalifu ikhtilaf fahuwa mukhtalif. Diddul itqan. Nah, kalau misal muhkam itu mempunyai arti atqana sempurna. Nah, di sini mukhtalif itu diddul itqan, yaitu tidak sempurna. Wa ma'na mukhtalifil hadis, makna mukhtalifil hadis ay al ahadis allati
tasiluna wa yukhalifu ba'duha ba'dan fil makna. Makna dari hadis mukhtalif yaitu berupa hadis yang sampai kepada kita wa yukhalifu ba'duha ba'dan fil makna, dan satu dengan yang lainnya itu bertentangan. Hadisnya itu wa yukhalifu ba'duha al ahadis. Jadi hadisnya itu sebagian hadis terhadap sebagian hadis yang lain itu bertentangan di dalam maknanya, ayat boddani fil makna. Jadi satu hadis terhadap satu hadis yang lainnya itu bertentangan di dalam maknanya. Ya. Ada dua hadis sama-sama nih yang berkata Nabi, tapi dua hadis itu beda maknanya secara dohirnya ya. Jadi secara klasikal, secara lafaznya itu berbeda maknanya. Oke, mungkin kitanya aja mungkin nggak tahu gitu, makna yang dikehendaki sama Rasul. Nah, istilahan huwal hadis maqbul al mu'aradu bimislihi ma imkanil jam'i bainahuma. Nah, di sini ya. Di sini hadis mukhtalif secara istilah huwal hadis al maqbul, berupa hadis makbul. Jadi keduanya ini antara muhkam dan mukhtalif itu sama-sama makbul ya. Makbul. Kalau misal tadi muhkam dia la yata'arad, tapi kalau misal mukhtalif dia mu'aradu bimisli, itu bertentangan dengan yang sepadannya. Tapi ma imkanil jam'i, tapi bisa dikumpulkan bainahuma, di antara keduanya. Meskipun secara bohir bertentangan, tapi dia bisa dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ada cara-caranya untuk mengumpulkan dua hadis yang bertentangan secara dohirul lafad. Huwal hadis sahih awil hasan. Nah, jadi hadis muhkam atau misalnya hadis mukhtalif itu dia berupa hadis sahih atau hasan, yang pasti hadis tersebut makbul. Alladzi yaji'u hadisun akhar mislahu fil martabah wal quwwah. Nah, hadis mukhtalif ini merupakan hadis sahih atau hasan yang mana terdapat hadis yang lain datang ya. Hadis yaji'u hadisun akhar, hadis lain datang yang sepertinya di dalam martabat dan kekuatannya. Di sini wa yunaqiduhu apa ya, menulayani, berbeda gitu loh, fil makna zahiran, secara makna zahirnya. Jadi hadis mukhtalif, kemudian ada hadis lain yang berbeda maknanya secara zahir. Wa yumkinu liulil ilmi wal fahmi atsaqib. Nah, bisa jadi untuk orang yang mempunyai ilmu wal fahmi dan pemahaman atsaqib yang tajam. Ya, bisa jadi untuk apa? Ayyajma'u, untuk mengkolaborasikan, untuk mengumpulkan baina madlulaihima, di antara dua madlul keduanya ya, antara yaitu yang mutanaqidhani ya, yatabaddani bisaklin makbul, dengan bentuk yang makbul, yang diterima ya. Jadi gampangnya antara hadis mukhtalif itu jadi terdapat dua hadis yang berbeda ya, dalam makna zahirnya, tapi ntar ulama bisa mengumpulkan menjadi satu lah makna tersebut, meskipun dalam zahirnya berbeda. Itulah hadis mukhtalif. Nah, contoh di sini misalul mukhtalif. Contoh daripada hadis mukhtalif itu hadis la adwa wala tirota. Nah, tidak ada penyakit yang menular ya. La adwa itu tidak ada penyakit yang menular, wala tirota, dan
tidak ada kesialan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, siapa nih di sini? Imam Muslim ya. Kemudian ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, firra minal majdum. Larilah kamu dari penyakit lepra ya. Majdum itu lepra. Firoroka minal asad, seperti larimu daripada harimau atau singa ya. Jadi kalau misal di atas la adwa walatirota itu tidak ada penyakit menular, tapi hadis yang kedua, larilah kamu dari penyakit lepra, firoroka, seperti larimu daripada singa. Nah, dua hadis ini alladzi rawahul Bukhari. Nah, dua hadis ini hadis mukhtalif ya. Hadis yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Ya udah gitu loh, nggak usah takut sama penyakit. Tapi hadis yang kedua, kamu harus lari. Nah, kalau secara dohirnya itu nih sangat bertentangan ya di antara dua hadis tersebut. Nah, fahadhani hadisani sahihan. Nah, dua hadis ini merupakan hadis sahih, zahiruhuma at-ta'arud. Yang keduanya ini nampaknya itu ta'arud. Nampaknya ya bertentangan. Li'annal awal, karena yang pertama, hadis yang pertama yanfi al-adwa, menafikan untuk apa? Adwa ya, virus ya, virus itu. La adwa, tidak ada virus, penyakit yang menular itu. Wasani, dan yang kedua yusbituha. Yang kedua menetapkan kalau terdapat virus yang menular. Makanya harus harus lari. Nah, di sini waqad jamala ulama bainahuma. Nah, ulama telah mengumpulkan di antara keduanya, wa wafaqu baina ma'nahuma ala wujuhin muta'addidatin, dan mereka wa wafaqu bersepakat atau menetapkan di antara makna keduanya ala wujuhin muta'addidah ya, dengan berbagai dengan berbagai cara ya, dengan dari sisi yang banyak. Jadi untuk menetapkan hadis atau mengumpulkan hadis mukhtalif di sini, ulama banyak caranya gitu loh. Azkuruhu nama ikhtarahul hafidh Ibnu Hajar. Saya menyebutkan di sini apa yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa mufaduhu mayali, dan bisa diambil kesimpulan sebagai berikut. Nah, mungkin itu saja dulu ya untuk mengenai hadis muhkam dan hadis mukhtalif. Yang pasti kalau misal kebanyakan hadis itu merupakan hadis muhkam, dan ada namanya hadis mukhtalif meskipun tidak banyak ya. Nah itu. Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itu saja dari saya, Kang Santri. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misal pengen nanya lebih lanjut, bisa japri aja ya teman-teman ya. Karena ini sudah 13 menit. Oke, mangga.